Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Mari kita mulai pembelajaran fikih kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah mendownload buku yang Bapak share, buku digital yang Bapak share melalui WA group kelas kalian? Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, saat ini kalian berada di kelas 12 di semester ganjil atau semester pertama. Pada semester pertama ini kita akan membahas 5 bahasan atau 5 materi pembelajaran. Yang satu adalah kita akan mempelajari konsep usul fikih. Darinya kita akan memberikan pengertian tentang fikih dan pengertian usul fikih. Juga kita akan juga membahas tentang objek pembahasan fikih dan usul fikih, tujuan mempelajari fikih dan fikih, serta menganalisis pertumbuhan perkembangan fikih dan usul fikih. Pada pembahasan yang kedua, maka kita akan bertemu dengan pembahasan sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati oleh seluruh ulama fikih dan usul fikih, dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu yang mukhtalaf. Dalam hal ini yang disepakati oleh ahli fikih seluruh dunia adalah bahwa sumber hukum Islam itu mengacu kepada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nanti dalam pembelajarannya kita akan menganalisis sumber hukum Islam ini. Dan juga kita akan menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati seperti ikhtisan, maslahah mursalah, istishab, sazu zari'ah, uruk, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Pembahasan yang ketiga, nanti kita bertemu dengan pembahasan konsep ijtihad dan bermazhab di dalam Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, perkembangan ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid atau ahli fikih, dan tingkatan mujtahid. Dan begitu juga nanti kita akan berhadapan dengan pengertian mazhab, hukum bermazhab, dan klasifikasi bermazhab. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas syarah dan pembagiannya, di mana kita akan membahas siapa Al-Hakim itu. Al-Hakim, dan kemudian menganalisa al-hukmu dari segi pengertian, baik hukum taklifi maupun hukum wada'i, dan kemudian mahkum fi, mahkum alaih. Dan yang kelima, kita akan membahas qawaidul khamsah, yaitu kaidah yang 5, kaidah asasi yang 5 dalam teori usul fikih atau kaidah usul fikih. Yang pertama adalah al-umur bima qasidiha, segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Dan kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisaki, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dan ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan menuntut kepada kemudahan. Ad-daruru yuzalu, yang artinya bahaya harus dicegah. Al-adatu muhakkamah, yaitu adat bisa menjadi hukum di dalam kehidupan. Nah, 5 bahasan ini yang kita akan bahas selama 1 semester ke depan, yaitu semester ganjil di kelas 12. Anak-anakku sekalian, saat ini kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian fikih dan usul fikih. Perlu kalian ketahui bahwa di kelas 2 bahasan kita itu semuanya berkenaan dengan materi usul fikih. Jadi kita tidak lagi belajar fikih, tapi sudah belajar usul fikih. Nah, ini dia usul fikih. Ya. Kita bisa lihat apa yang kita pelajari dalam konsep usul fikih. Nanti kita belajar pengertian, objek, ruang lingkup, dan tujuan. Kita bisa lihat gambar sebagai perumpamaan.
Di situ ada gambar pohon. Nah, pohon terdiri dari akar, batang, dan ranting. Di sini akar adalah sebagai perumpamaan dasar daripada Islam itu sendiri. Dasar sumber hukum Islam. Apa dasar sumber hukum Islam itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu-ilmu yang berkenaan secara langsung maupun tidak langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya adalah ilmu tafsir. Jadi ketika kita sumbernya adalah Al-Quran, maka kita juga harus mempelajari ilmu tafsir dan ilmu ulumul Quran. Dengan sunnah kita belajar ilmu hadis, baik yang sifatnya diroyah maupun yang sifatnya riwayah. Ya. Nah, tidak mungkin juga kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita tidak mengerti bahasa. Jelas Al-Quran dan As-Sunnah semuanya berbahasa Arab. Maka mau tidak mau ilmu bahasa Arab menjadi bagian terpenting di dalam ajaran Islam. Karena apa? Posisinya adalah untuk bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan As-Sunnah dengan menggunakan kepandaian bahasa. Nah, salah satu bagian daripada ilmu bahasa itu adalah nahwu dan ilmu sorof. Bisa juga nanti bagian mantik, ya, sebagai logikanya juga, atau balaghah. Ya, inilah dasar Islam dan dasar dari semua ajaran Islam, ilmu-ilmu keislaman. Di mana letak usul fikih? Usul fikih itu adalah ibarat sebuah batang pohon. Batang pohon yaitu pokok yang tumbuh dari dasar keislaman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang nanti dengan batang itulah menghasilkan ranting. Ranting itulah yang dikenal dengan fikih. Jadi kalau diibaratkan, fikih itu adalah ranting daripada pohon usul fikih, di mana akarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kemudian beranjak kepada pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab, yaitu faqaha yafqahu fikhan, yang artinya memahami secara mendalam. Jadi mengerti dan ahli. Jadi seorang dapat dikatakan ahli fikih adalah ketika orang itu bisa memahami secara mendalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman yang mendalam itulah kemudian dia mengeluarkan hukum dari apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang kemudian kita kenal dengan ahli fikih. Nah, sekarang apa fikih itu dari segi istilah? Dari segi istilah, Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi atau pengertian fikih adalah al-fiqhu majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyati al-mustafadah min adillati at-tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara'. Jadi kumpulan itu bisa berupa buku yang sudah dikodifikasi, ya, berisi hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia, ya, baik fiil maupun qaul, dari perkataan maupun perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan yang mengandung hukum itu diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci, yaitu dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perbuatan itu dihukumi wajib, perbuatan itu dihukumi sunnah, diambilnya dalilnya dari
dalil terperinci baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dari kata-kata aqimus sholat di dalam Al-Quran itu, aqimus sholat dimaknai dengan perintah mendirikan sholat. Maka perintah mendirikan sholat dihukumi sebagai sebuah perbuatan wajib. Nah, itu pengertiannya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan usul fikih? Ya, secara bahasa usul fikih terdiri dari dua suku kata, kata usul dan fikih itu sendiri. Usul itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Usul itu artinya pondasi atau landasan atau dasar. Jadi kalau kita berbicara secara singkat, apa yang dimaksud dengan usul fikih? Yaitu dasar-dasar fikih. Dasar-dasar mempelajari fikih atau ya pondasi untuk mempelajari fikih. Ya. Secara istilah, maka As-Syaukani memberikan definisi untuk usul fikih adalah idrakul qawaidil lati yatawassadu biha ilal istinbatil hukmi asy-syar'iyyatil far'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang terperinci. Apa yang dimaksud kaidah-kaidah? Kaidah bahasa, bahwa perintah menunjukkan perbuatan wajib. Nah, ya. Perintah mengerjakan berarti wajib mengerjakan jika tidak ada dalil yang menghalanginya. Perintah meninggalkan maka menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan yang haram. Contohnya ada kalimat untuk mengerjakan perbuatan, maka karena dia kalimat itu dari kalimat perintah atau fi'il amri, maka boleh jadi pekerjaan itu dimasukkan ke dalam hukum wajib. Nah, itulah yang dikenal dengan usul fikih. Nah, pada kesempatan ini ya, ini yang kita bisa pelajari. Jadi nanti kalian coba baca-baca lagi dan kalian bisa memperdalam bacaan kalian dengan coba untuk men-searching dari Mbah Google ya tentang istilah fikih dan usul fikih atau perbedaan fikih dengan usul fikih. Kemudian kalian ambil kesimpulan dan kesimpulan kalian itu silakan kalian jadikan sebagai ilmu kalian di dalam memahami perbandingan atau perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan ini dan Bapak sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu yang akan datang.